karena kita berharap dengan semakin bertambah umur kita, ada satu ibadah yang kayaknya harus lebih berkualitas, yaitu diantaranya adalah tentang ibadah sholat itu. Nah, kualitas sholat itu ditentukan dari dua sisi. Satu, kaifiyahnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan kemudian nanti sisi batinnya khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da, fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sara'ayakunna akraman nas falyattaqillah wa man sara'ayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan rahimakumullah, alhamdulillah sore hari ini sekalipun rintik hujan mungkin mengiringi langkah kita, ternyata tidak menyurutkan kita untuk kembali bermajelis. Dari situ kita bersyukur, semoga semakin susah kita mencapai majelis, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Mungkin karena terasa dingin dan seterusnya, justru kita berharap menjadi penambah kemuliaan kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Dan kaum muslimin dan rahimakumullah, saya berencana untuk mengajak merefresh gerakan dan bacaan sholat, ya, karena kita berharap dengan semakin bertambah umur kita, ada satu ibadah yang kayaknya harus lebih berkualitas, yaitu diantaranya adalah tentang ibadah sholat itu. Nah, kualitas sholat itu ditentukan dari dua sisi. Satu, kaifiyahnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, dan kemudian nanti sisi batinnya khusyuk, gitu. Nah, salah satu pendorong atau penguat supaya kita bisa khusyuk dalam sholat, maka sebenarnya kita paham apa yang kita baca dalam sholat. Nah, untuk itulah kayaknya nanti butuh 4 atau 5 kali ketemuan kita coba refresh kembali lah, kita segarkan kembali sebenarnya gerakan sholat yang dicontohkan Nabi seperti apa, dari takbir sampai salam. Kemudian sambil kita renungi lagi bacaan-bacaan di dalam sholat yang kita lakukan, sambil ini maknanya apa. Kalau tidak direfresh, kalau tidak belajar bareng, kayaknya jarang kita merefresh sendiri gitu kan, sambil baca-bacanya. Nah, dari situ kalau bareng-bareng kita kaji, harapannya nanti yuk sambil dandani bersama. Bukan berarti yang selama ini kita lakukan salah, bukan, tetapi kita berusaha untuk semakin memperbagus kualitas sholat kita. Untuk itu targetnya insya Allah seperti itu. Kita akan bahas tentang fikih sholatnya. Baik, kaum muslimin rahimakumullah, dan untuk sesi pertama kita akan bahas dulu kedudukan dan kemuliaan ibadah sholat ini. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan ibadah sholat ini, faktanya tidak sedikit orang merasa cukup ya dengan syahadat, tapi kon sholat ragelem. Dan itu bisa mencapai, kalau mungkin secara statistik itu lebih dari separuh umat Islam. Ini jadi termasuk di antara yang cukup memprihatinkan ya. Jadi tingkat kemauan untuk sholat umat Islam itu sebenarnya sangat rendah. Rendah itu. Nanti kalau mau kita itu mau lakukan jejak pendapat gitu kan, tadi di bawah 50% Pak, sing komitmen sholat 5 waktu. Ya, dulu mungkin pernah saya ceritakan, saya pernah
beberapa kali di sekolah-sekolah itu kadang saya coba nanya, nah ini diantara kalian yang sudah komitmen sholat 5 waktu siapa cung gitu kan. Waktu itu salah satunya saya pernah coba di SMK, satu SMK swasta yang ada di Kebumen gitu kan. Dari 300-an lebih anak kelas 12 yang mau ujian akhir, kayaknya nggak nyampe 30 yang sholat dari 300-an. Iya gitu. Jadi dan tenang saja mereka itu ngacung boten sholat ya tenang saja gitu kan, nggak kemudian merasa berdosa gitu. Coba bayangkan gambarannya gitu. Pernah juga di beberapa SMP di juga ternyata seperti itu dan mereka sudah balik gitu maksudnya. Apalagi jangan-jangan sing tua-tua nih, jangan ini atas niku gitu kan gitu. Dia bilangnya gitu, ya langsung penting udah diwong kon apik. Sikapnya perbuatannya orang larani wong liya, timbang sing sregep salat. Buktine dodol yo ngapusi, senenge ngrendengi gitu kan. Dadi pegawai yo korupsi. Mending aku ora salat, ning yo gawene ngrendengi, gawene korupsi gitu. Kan katanya mending gitu loh, kalau nggak sholat itu jahat patut gitu kan, tapi naik sholat kok jahat ya jane ya ora patut itu. Nah segolongan yang lain menunaikannya tapi asal-asalan. Nah kebanyakan yang lainnya lagi tidak pernah berupaya memperbagus kualitas sholatnya. Nah disinilah ya mungkin kita coba terus perbaiki, bukan berarti kemarin-kemarin itu salah, bukan, tapi ayo ibadah sholat kita kalau bisa terus terperbaiki. Nah di antaranya sebabnya apa? Karena kedudukan sholat itu di dalam dinul Islam itu sangat tinggi. Jadi kalau berbicara tentang peribadatan apa sih yang kedudukannya paling tinggi di dalam Islam? Ya sholat, gitu. Ya sholat. Bukan haji ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal tidak menunaikan haji karena tidak mampu, misalnya jangan orang masalah babar blas niku. Allah niku ridho, Allah itu nggak masalah. Kalau ada orang Islam meninggal kok dalam keadaan belum pernah menunaikan ibadah haji atau umrah. Tapi karena tadi ya, dengan catatan wis pancen orang duwe sangu, jangan mboten masalah, tetap dia bisa mulia di hadapan Allah. Ning enten tiyang kok ora salat wis ojo ngarep-arep dipandang oleh Allah gitu. Karena ini termasuk di antara ibadah yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam. Sehingga sholat itu sebenarnya bukti iman. Terus harap ngomong, wah aku iman, aku yakin, aku beriman. Ini kok orang sholat, kok jadi ya orang bukti. Itu makanya kan disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini ciri orang dah. Kemudian ciri orang beriman. Di kelanjutan ayatnya disebutkan ulaika humul mu'minuna haqqo. Orang yang seperti itulah orang yang benar dengan keimanannya. Seperti itu apa? Yang memenuhi kriteria ini. Orang beriman itu alladzina, yaitu orang yang idza dzukirallah, ketika disebut asma Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu bergantungnya, bersandarnya kepada Allah. Alladzina yuqimuna sholata, orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infak atau menunaikan zakat. Nah tadi yang seperti itu ulaika humul mu'minuna haqqo. Kuwi sing wong sing bener-bener imane. Berarti kalau ada orang kok tidak sholat, karena ini salah satu ciri orang yang imannya benar itu adalah sholat. Kalau ada orang ngakunya beriman yang kok orang sholat, berarti nggak punya bukti iman. Ya, kados niku berarti yang tadi kami sampaikan secara statistik yo bisa lebih dari 50% umat Islam iki jane yo ora beriman, ora gelem sholat. Makanya jangan heran kalau di Eropa hari ini umat Islam itu tingkat pertumbuhannya itu signifikan banget. Ini di negara kita kebalikannya. Kok kayak mirip-mirip dengan gereja yang ada di Eropa dan Amerika. Kalau di gereja di Eropa Amerika hari ini yang banyak mengunjungi gereja ki sepuh-sepuh tuwek-tuwek. Nek teng Indonesia sing gawene teng masjid sinten sepuh-sepuh tuwek-tuwek. Nah, coba gitu.
Jadi kondisinya gitu, karena kita tuh rumangsane nopo mayoritas gitu loh. Jadinya itu rasanya wis gaya banget. Padahal nanti tingkat tadi ya umat Islam itu penurunannya secara kuantitas setiap tahun itu sangat signifikan. Nah, salah satu faktor yang butuh kita dandani ini sholat. Jangan beruang Islam itu setidaknya pokoknya gelem sholat, soal nanti kualitas belakangan ya sebenarnya masih punya rem lah, sering kami sampaikan tasih kagungan rem main boten kebablasan seperti itu. Ini satu kedudukan sholat. Ternyata sholat itu pula yang membedakan antara mukmin dan kafir ya sholat gitu. Jadi yang membedakan mukmin dan kafir itu bukan KTP, sholat. Ngaten nggih? Nek KTP oke sing KTP-ne Islam nek kok ora beda adoh karo wong kafir gitu kan. Makanya dipengendikakan al-ahdu ladzi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah salat. Maksudnya kami orang beriman, mereka itu orang kafir adalah salat. Terus gimana? Faman tarokaha, sopo wonge kok ninggal ke sholat, orang gelem sholat, fakot kafar. Sungguh dia itu telah kafir. Nah, berarti batas pembedanya itu apa? Sholat. Gitu kan. Soal yang lain, wong kafir jujur enten apa boten? Banyak. Wong kafir dermawan enten apa boten? Banyak. Wong kafir santun enten apa boten? Banyak. Bukan itu yang menjadi ciri khas Islam. Ciri khas Islam sholat. Gitu kan. Jadi wah, yang penting wong kan jujur, yang penting wong kan jadi wong kan tawadu, lemah lembut dan seterusnya. Ya, itu sih orang kafir juga punya yang seperti itu. Tapi untuk membedakan kita dengan orang kafir, sholat. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahkan disebut-sebut kan as-sholatu imaduddin. Kalau dalam riwayat yang lain dengan kalimat ini, Rasul amril Islam wa amuduhu sholat wa tirwatu sanamihil jihad. Pokok segala urusan itu Islam, tiangnya sholat, puncaknya itu adalah jihad. Jadi ibarat sholat itu adalah tiang-tiang penyangga suatu bangunan. Bangunan akan roboh jika tiangnya tidak kuat. Maka keislaman seseorang pun akan hancur jika dia itu tidak menunaikan sholat. Dan yang keempat, sholat inilah amal yang pertama kali kelak akan dihisab. Sehingga ada konsekuensinya ya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ya. Perkara pertama yang kelak akan dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat itu salat. Yungdaru fi sholatihi, akan diperiksa salatnya. Fa in soluhat, jika salatnya bagus, faqad aflah, sungguh dia sudah beruntung. Wa in fasadat, jika salatnya rusak, khaba wa khasira, dia itu sudah celaka, dia merugi. Ya. Sehingga kalau dalam riwayat yang lain begini, inna awalama yungdaru min a'malihi as-sholat. Amalan pertama yang akan diperiksa besok pada hari kiamat itu adalah sholat. Fa in jazat lahu, jika sholatnya baik, nudhiro fi syairi a'malihi, amal yang lain akan diperiksa. Fa ilam tazus lahu, tapi jika sholatnya tidak baik, lam yungdar, sudah tidak akan dipandang lagi, tidak akan diperiksa lagi, fi syai'in min a'malihi ba'du, amal-amal yang lain setelahnya. Nah, dari 1, 2, 3, 4 poin inilah penting kita menyegarkan kembali tata cara kita dalam mengerjakan sholat, gitu kan? Nah, apa pentingnya, gitu kan? Satu, ada ancaman bagi orang yang nyepeleke sholat. Jadi nek sakit itu sholat ya sing tenangan, baik gerakannya maupun kehusyuannya. Faholafa min ba'dihim khalfun adda'us sholat wa taba'us syahwat. Maka setelah itu datanglah kepada mereka pengganti yang buruk, generasi yang buruk yang seperti apa? Adda'us sholat, nyepelek ke sholat, wa taba'us syahwat, memperturutkan syahwat. Nyepelek ke dari sisi gerakan, wa ta'wa'us syahwat, karena memperturutkan syahwat sehingga nggak mungkin bisa khusyuk. Ya, kalau sudah ujungnya seperti itu, fasaufa yalqauna hoyan, kelak mereka akan menemui hoyan. Hoyan itu kesesatan di dunia. Di akhiratnya, hoyan itu adalah sungai yang ada di neraka. Nah, ini orang yang nyepelek ke sholat, memperturutkan syahwat, kelak akan ditempatkan di situ. Maka kita betul memperhatikan
tata cara sholat. Ya, bahkan termasuk dosa orang yang lalai dalam sholatnya, karena ancamannya fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ini yang sholat masih dihukumi celaka. Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Lalai itu ya menunda-nunda sampai waktu habis baru sholat. Nah, wail itu lembah yang ada di dasar jahanam, yang mana bila gunung dilewatkan maka gunung itu akan meleleh karena saking panasnya lembah itu tadi. Nah, sahun ini yang nyepelek, mungkin karena urusan harta, karena urusan bisnis, karena urusan anak, karena urusan keluarga, sehingga kemudian sholat di nomor sekian kan. Ya. Jadi ini bisa dosa gitu. Dan ternyata yang ketiga, bahkan bisa loh ada orang sholat tapi masih disebut sebagai seburuk-buruk pencuri, padahal sholat, agak sholat. Aswa'un nasi syariqatal ladzi yasriku min sholatihi, seburuk-buruk orang itu adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Loh, sholat kok nyuri? Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa wa kaifa yasriku min sholatihi, kepripun maksudnya enten tiyang kok nyolong teng sholatipun? La yutimma ruku'aha, karena orang itu tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha, karena orang itu tidak menyempurnakan sujudnya, la yuqimu sulbahu fi ruku' wa sujud, itu maksudnya tidak meluruskan tulang punggungnya ketika rukuk dan sujud. Ternyata disebut sebagai seburuk-buruk pencuri. Nah, disinilah alasan. Ayo kita recheck nih kembali kaifiyah dan bacaan salat, gitu ya. Itu alasan-alasannya Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Dari situ yuk kita coba tengok nih, kita segarkan kaifiyah dan bacaan salat ini. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, pertama, persiapan sebelum sholat. Apa sih yang butuh kita lakukan? Ya. Apa yang kita lakukan persiapannya? Satu, pakaian. Ya. Selain bersih dari najis, maka ada yang harus diperhatikan. Tidak isbal, kalau bisa tidak bergambar. Ya, kalau batik-batik sih ya wajar, gitu kan, batik-batik gitu kan, mungkin kotak-kotak gitu, atau mungkin ada motif ya bunga-bunga dan nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi bergambar yang nanti menjadi sebab memalingkan perhatian orang. Nah, kalau bisa dihindari kayak gitu. Ya. Isbal atau isbal? Isbal tidak isbal? Jangan melebihi mata kaki. Bagi laki-laki loh. Kalau bagi bapak, bagi ibu-ibu sih justru malah diperintahkan untuk memanjangkannya sehingga menutup auratnya. Tapi bagi bapak-bapak tidak isbal. Tidak isbal itu berarti di atas mata kaki atau setidaknya ya sampai mata kaki. Dan pernah ada seorang sahabat yang ternyata ketika sholat ternyata isbal, disuruh oleh Nabi untuk mengulang sholatnya. Ulangi sholat, kamu itu belum sholat. Itu seperti itu. Nah, ini menjadi satu standar. Dan tidak bergambar tadi. Ya, jangan terus nganggo kaos oblong gambarnya tengkorak gitu kan, atau gambar monyet gitu kan, tulisannya ngapain lu lihat-lihat gitu kan, kita lagi di belakangnya gitu kan, sudah imamnya nu bacaannya panjang banget itu kan, jadinya kan kita tuh pikirannya sok kemana-mana, wos karo moco wiwalah tulisan yang kaos gitu ya. Syukur ya tadi juga sarung kalau bisa mereknya digulung yang bagian atas saja biar ketutupan baju. Soalnya tadi kadang orang kalau lagi nggak konsentrasi itu ilang-iling itu tadi, oh iki wadimor, oh iki atlas sing model anyar, modelnya motifnya koyo ngene to gitu kan, dan seterusnya. Kalau ibu-ibu kan ya juga mau kena, iki sih mau kena sing rego piro yo, bordirane kok apik temen gitu kan, wah iki kayaknya sing 750 gitu kan, dan kan coba gitu kan. Makanya kalau bisa sesimpel aja pakaian seperti itu gitu ya. Kemudian ini berdiri, posisi berdiri itu seperti apa sih persiapan ini belum masuk sholat? Badan menghadap kiblat dan menempatkan sutroh kalau sholat sendirian.
menempatkan sutroh. Kalau bisa sutroh itu bisa tembok, ya berarti mendekat ke tembok. Kalau ada orang lagi duduk, ya bisa di belakang orang yang duduk, supaya nanti tidak menyulitkan orang yang hendak lewat. Kalau misalnya jenengan itu sholat di tengah-tengah dan tidak ada sutrohnya, orang mau lewat itu jadi nggak berani. Itu nanti jadi orang mau lewat jadi kesusahan. Karena menurut Nabi, andai kalian itu tahu, lebih baik menunggu 40 tahun dibandingkan lewat di hadapan orang sholat. Nah, kalau ada sutrohnya, ada pembatasnya, nah itu akan memudahkan. Nah, sutroh ulama ada beda pendapat. Ada yang berpendapat setidaknya setinggi 1 jengkal pembatasnya. Tapi kalau kalangan Syafi'iyah, garis itu sudah cukup. Garis, berarti kalau sudah ada garis hijau atau garis pembatas karpet seperti itu, ya sebenarnya itu sudah bisa dianggap sutroh. Misalnya ada orang sholat di situ, kita lewat di depannya, tapi sudah ngelewatin garis ini, tidak berdosa. Yang seperti itu tidak berdosa. Ya. Kemudian kaum muslimin niat. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa dalil terkait dengan itu dulu, tentang larangan isbal ini. Tadi kan sudah kami sampaikan. Larangan isbal dalam sholat. Wa tazir ila nisfi syak. Ya. Berpakaianlah sampai ke pertengahan betis. Maksudnya kalau pakai sarung atau celana suruh sampai pertengahan betis. Fa in abaita, jika terasa berat, oh ya cingklang banget anggar pertengahan betis misalnya. Mongko darane dalane kebanjiran cincing-cincing gitu. Kata Nabi, wa ilal ka'bain, ya sampai tadi, sampai apa tadi? Mata kaki, sampai ke jengkol gitu. Syukur sih tadi, kalau menurut Nabi, nah bisa ya separuh betis gitu kan. Yang separuh betis itu tadi siap dalungna kebanjiran apa kan jenengan gitu kan, kayak gitu kan. Ya sudah sampai ke tadi mata kaki ya. Wa iyyaka wa isbalil izar, hendaknya kalian itu menjauhi isbal dalam berpakaian. Isbal dalam berpakaian itu tadi, yaitu kita tuh pakai kain itu sampai di bawah mata kaki. Fa innaha minal mahilah, karena isbal dalam berpakaian itu termasuk kesombongan. Wallahu tabaraka wa ta'ala la yuhibbul mahillah, dan Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Setidaknya kayak ginilah. Ini jengkolnya masih kelihatan, gitu kan? Jengkolnya masih kelihatan. Kemudian tadi syaratnya kan berdiri, wajib berdiri. Ini sholat itu wajib berdiri bagi orang yang mampu, kecuali kalau nanti ada udzur ya, sakit dan seterusnya. Kenapa wajib berdiri? Ini dalilnya. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Wa qumu lillah, berdirilah. Di sini ada perintah. Wa qumu lillah, berdirilah karena Allah sebagai atau dengan khusyuk atau dengan taat. Ini para ulama mengambil kalimat ini wa qumu lillah menjadi dalil wajib bahwa sholat itu berdiri, sholat wajib. Jadi maksudnya gini, kadang ada orang yang mungkin kesulitan rukuk, kesulitan sujud, gitu kan? Jangan duduk, berdiri, karena tetap perintahnya suruh berdiri. Karena kesulitannya apa? Ruku. Kesulitannya duduk. Kecuali jenengan kesulitannya berdiri. Nah, berarti nggak perlu berdiri. Ketika ada orang sholat duduk, butuh ditanya, kenapa jenengan sholatnya duduk? Kenapa buatan saya cuma orang, jangan sih ngaduk tayang, tapi jangan berdegawan dekokong ruku lah, gue ora tayang. Nah, justru malah kalau begitu, berdiri, tapi bawa kursi. Nah, nanti ketika ruku dan sujud, silahkan sambil duduk di kursi, seperti itu. Kecuali sholat sunnah. Kalau ini yang wajib, sholat sunnah sekalipun sehat boleh sambil duduk. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang seperti itu. Beliau itu kadang sholat tahajud itu di malam hari sudah berdiri beberapa kali, misalnya 4 rakaat, 2 rakaat. Nah, kok kemudian beliau itu terasa berat, maka kemudian beliau witir. Setelah itu beliau nambah 2 rakaat dengan duduk. 2 rakaatnya kemudian dengan duduk. Boleh kalau dalam sholat sunnah seperti itu. Ini ya, jadi pada intinya sebenarnya wajib berdiri. Makanya kan disebutkan ya,
Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, jika tidak mampu maka dengan duduk. Fa'ilam tastati fa'alal jambi, dengan duduk juga nggak mampu, silahkan dengan berbaring, miring salah satu sisi badan, misalnya miring ke sebelah kanan. Kebetulan kepala kita di sebelah utara, nah nanti kita akan menghadap ke arah kiblat. Tapi ternyata lah ini tempat berbaringnya susah, ini diarahkan ke arah kiblat, nggak apa-apa, kepalanya mungkin di sebelah timur, nanti kemudian kaki kita di sebelah barat, itu sudah seakan-akan kita juga menghadap ke kiblat, boleh seperti itu ya. Dan wajib menghadap kiblat ya, wajib ini. Kiblat itu mana? Ka'bah. Bagi siapa? Bagi orang yang di Masjidil Haram. Bagi orang yang di luar Masjidil Haram, kiblatnya mana? Masjidil Haram. Bagi orang yang mungkin jauh dari Masjidil Haram, di luar kota Mekah, kiblatnya mana? Kota Mekah. Bagi orang yang di luar Arab, kiblatnya itu mana? Negara Arab. Nah, kayak gitu. Jadi kita itu tidak disuruh detail, kudu ditarik benang, oh ini arah Ka'bah itu di sini-sini. Tidak, nanti akan mensulitkan. Makanya menurut kalangan Syafi'iyah, pokoknya sepenting madhab ngulon secara umum itu ya sudah, bagi orang Indonesia sudah mencukupi, gitu kan. Tidak perlu detail banget ya, kecuali kalau memang itu hal yang mudah. Kalau sekarang misalnya setiap orang pakai HP dan ternyata di dalam HP ada aplikasi untuk menentukan arah kiblat, ya silahkan. Tapi kan ternyata tidak, ya sak mampune, seperti itu, semampunya. Tapi harus menghadap kiblat. Idza kunta ila sholati, jika kamu berdiri untuk sholat, fa asbihul wudu, sempurnakan wudu, summastaqbil kiblata fakabir, kemudian menghadaplah ke kiblat dan bertakbir. Nah, perintah untuk menghadap ke arah kiblat ini termasuk seluruh anggota badan itu menghadap kiblat. Ya, kita baca dulu nih. Ketika Nabi itu hendak memimpin sholat, biasanya beliau niku ngendika, aqimu sufufakum fa ini arakum mi wara'i dhahri. Ayo, sempurnakan soft kalian. Sungguh saya itu bisa melihat loh kondisi kalian dari belakang punggungku. Nah, begitu Nabi itu memerintahkan sufufakum, apa sih yang dilakukan para sahabat? Wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Maka kami kemudian menempelkan pundak kami kepada pundak saudara kami dan menempelkan tapak kaki kami ke tapak kaki saudara kami. Nah, kan kondisi ini menuntut ya, mengharuskan tapak kaki juga direntangkan setentang badan, supaya tadi sih pundaknya nempel, tapak kakinya nempel. Berarti maksudnya kepripun? Kaki ini bukannya mingkup ya, kalau boleh saya tunjukkan. Nah ini, kalau bisa setentang badan, megare samparan itu setentang badan. Badan itu kan gedene sak benten, berarti tapak kakinya nggih lurus. Begagahan berarti nanti kaki nempel tapi pundak jadi nggak nempel. Terus ini apa betul? Jadi tidak begagah banget, juga tidak mingkup. Nah, nanti jari-jari kaki juga diarahkan ke arah kiblat. Seperti itu. Sakit dipahami? Begagah banget nggih mboten, mingkup sehingga kemudian kaki kanan dan kiri nempel ketika sholat juga bukan, tapi gimana? Setentang badan ya, sekitar inilah. Jadi kalau berdiri seperti itu kan berdiri nyaman ya. Saya contohkan ini, misalnya badan segini ya berarti posisinya gini, atus niki, dan nanti nggak nempel, pundak nggak nempel, pasti kaki yang nempel dengan kaki teman kita, tapi pundak nggak nempel, ya sudah setentang. Seperti itu. Jadi nyaman, dan jari-jari kaki menghadap kemana? Kiblat. Karena memang loh, ini menuntut nanti jari-jari kakinya juga jadi menghadap kiblat. Nah, contoh yang kurang sempurna gini. Ini enggak kurang sempurna. Kenapa? Mingkup. Gitu kan, mingkup. Padahal tadi mestinya gimana? Nah, ini lurus gitu kan. Nih, ini contoh kurang sempurna. Sholatnya sah, yang kurang sempurna gitu kan. Contoh lagi yang kurang sempurna kalau nanti dalam sholat jamaah. Nah ini
berarti kudune niku sing nempel mriki kali niki malah jentik kali jentik. Kenapa? Karena tapak kaki tidak diluruskan. Nah, mestinya geser seperti ini. Saya dipahami? Dan persiapan yang selanjutnya adalah tentang niat. Lah niatnya berpun tojane nek salat. Butuh niat apa mboten? Butuh niat apa mboten? Kudu. Cuma an-niyatu amalul qalbi. Niat itu amalan batin. Lah kok ini ada yang sok pakai usolli, karena kalangan Syafi'iyah menganggap itu bagian dari sunnah. Luwih apik diucapke menurut kalangan Syafi'iyah. Ini perbedaan pendapat nanti di kalangan ulama. Ada yang surah perlu diucapkan sing jenenge niat yo nang jero ati. Maksudnya berarti kita menyengaja melakukan sesuatu sebagai bentuk ibadah. Takbir, gerakan rukuk, sujudnya itu sebagai bentuk ibadah. Cuma kadang butuh memunculkan niat ketika kita itu melakukan suatu sholat untuk membedakan satu sholat dengan sholat lain. Misal nih, kita itu masuk ke masjid pas sehabis adzan subuh. Maka butuh jenengan niatnya badhe sholat nopo, sholat tahiyatul masjid nopo sholat sunnah fajar. Nah, disitulah pentingnya niat, gitu kan? Pentingnya niat. Tapi sekedar di hati itu ya boleh. Aku niatnya Arab sholat sunnah fajar. Ya sudah, berarti sholat sunnah fajar itu kita dapat. Atau mungkin aku niatnya tahiyatul masjid sih, mengko bar kuwi kayane cek kono waktu lah. Nanti saya akan sholat sunnah fajar. Bedakan niat ini akan membedakan satu sholat dengan sholat lain. Sakit dipahami ya? Jadi butuh memunculkan niat sekalipun di dalam hati. Gitu kan? Nah, Syafi'iyah tadi butuh lebih bagus diucapkan usolli sunatal fajri rakaataini lillahi ta'ala, atau kalau mau sholat subuh berarti usolli fardus subhi rakaataini dan seterusnya seperti itu. Tapi tidak ada lafaz yang secara khusus diajarkan oleh Nabi, oh lafaz niat sholat iki kados niki enggak ada, gitu kan? Makanya tadi kembalinya kepada an-niyatu amalul qalbi. Niat itu amalan batin, ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang kedua, memulai sholat itu dengan takbir, yaitu ucapan apa? Allahu Akbar. Itulah yang menyebabkan sesuatu menjadi haram dilakukan begitu masuk takbir. Ada beberapa perkara wis ora kena ngomong liyo-liyo dan seterusnya ketika sudah Allahu Akbar. Ya, jadi idza qumta ila sholati fa asbihul wudu'a sumastaqbilal qiblat. Jika kalian itu hendak berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu, kemudianlah menghadap ke kiblat, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Takbir ucapannya Allahu Akbar. Kapan dilakukannya? Nah, ada 3 kondisi nih. Boleh bersama ketika kita mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sekarang nih, mengangkat tangan dengan takbir. Boleh juga setelah mengangkat tangan. Jadi, bergerak dulu. Allahu Akbar. Buat siapa yang seperti ini? Imam. Supaya makmum tidak mendahului imam. Makanya imam sudah bergerak, baru kasih komando. Allahu Akbar. Makmum mengikuti gerakan imam atau mengikuti takbirnya imam baru bergerak? Takbirnya imam. Jadi imamnya sih sudah bergerak, misalnya sudah ruku, tapi kalau imamnya belum mengucap Allahu Akbar, jangan tunggu dulu. Karena nanti mendahului imam ternyata itu termasuk dari dosa, gitu kan? Bahkan nanti kalau mendahuluinya kebangetan bisa membatalkan sholat, gitu kan? Imamnya urung betul sujud, jenengan malah pun sujud duluan, misalnya seperti itu. Itu nanti bisa batal sholatnya, gitu kan? Atau sebelum mengangkat tangan juga boleh Allahu Akbar. Nah ini makmum biasanya bisa pakai seperti itu. Ya, baik kaum muslimin. Nah, di dalam sholat takbir itu disertai mengangkat tangan. Mengangkat tangan nih. Ya. Baik kaum muslimin. Ada 2 riwayat mengangkat tangan. 1, mengangkat tangan setinggi telinga.
setinggi telinga, atau nanti setinggi bahu. Ya, coba kita tengok nih. Ini contohnya, dalilnya ini. Faqama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri, ya. Fastaqbalal kiblat, beliau kemudian menghadap kiblat. Fakabbir, kemudian beliau bertakbir. Farofa'a yadaihi hatta hadasa biudunaihi. Beliau mengangkat tangannya sampai setinggi telinga. Nah, berarti cara pertama takbir itu gimana? Kita mengangkat tangan sampai setinggi telinga. Kalau kita ukur sekitar ini, telinga. Ya. Cara kedua, setinggi bahu. Karena Nabi juga seperti itu di dalam Sahih Muslim ini, ya. Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idaftataha salat. Ketika beliau itu memulai salat, rafa'a yadaihi, beliau mengangkat tangannya hatta yuhadiya mangkibaihi, sampai setinggi pundaknya. Pundak. Dan ingat, tangan tidak genggam, tangan tidak direnggangkan, tangan dirapatkan, tapak tangan menghadap kiblat, bukan kayak gini, ya, bukan cekutel tok, kayak gitu kan, kayak unyil nanti, gitu kan, mengangkat tangan, ini kan, ya. Beliau mengangkat kedua tangannya dengan membuka jari-jarinya lurus ke atas, orang gegem, orang ke atas niki, tapi lurus ke atas, gitu. Jadi bukan kayak gini, ya. Cekutel tok, atau mungkin arahnya kayak gini. Tapi yang benar gimana? Nih, tapaknya arah kiblat. Tangan dibuka, bukan genggam, dibuka. Jari-jari dirapatkan. Seperti itu. Oke, yang ketiga sekarang, bersedekap. Jadi tadi Allahu Akbar, 2 riwayat, setinggi telinga, 1 setinggi bahu, setinggi daun. Dua-duanya benar, sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Adapun sedekap ada 2 cara. Cara pertama, tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, tapak ya maksudnya, tapak tangan kanan diletakkan di atas tapak tangan kiri. Cara kedua, tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Yuk coba kita tengok dalilnya. Meletakkan tangan kanannya kayak gini, ditumpukkan yang dhuwur, tapak. Ya. Karena Nabi ngendika katanya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yad'u yadahul yumna ala yadihil yusra. Beliau meletakkan tapak tangan kanannya di atas tapak tangan kirinya. Kelihatan? Cara kedua, tangan kanan menggenggam tangan kiri. Ini pergelangan dipegang, diletakkan di dada. Nah, ini cara kedua. Wa rafa'a yadayhi hatta hadasa udunaihi summa akhadha shimalahu biyaminih. Beliau mengangkat tangannya sampai setinggi telinganya, kemudian beliau itu menggenggam pergelangan tangannya. Allahu Akbar. Jadi ada 2 cara. Satu gimana? Tapak tangan kanan diletakkan tapak tangan kiri. Cara kedua, pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, digenggam seperti ini. Dan diletakkan di dada, bukan di perut, bukan di pusar, bukan di bawah pusar, di dada. Rekosan apa betul? Enggak, masih satu rokaku banget ora, gitu kan, seperti ini, tidak ada. Coba kita baca nih. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yad'u yadahul yumna ala yadihil yusra summa yasuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fi shalat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian ditarik ke atas sampai setinggi dada, seperti itu. Tarik ke atas sampai setinggi dada, dan itu dilakukan ketika salat. Terus pandangan mata kemana? Pandangan mata ke tempat sujud, bukan karo ngiling-ngiling neng dhuwur gitu kan, atau ngamat-ngamati koncone, bukan, ke tempat
sujud. Saat sholat Nabi seperti itu. Ya. Jadi pandangan ke tempat sujud. Kecuali nanti ketika tahiyat pandangan mata adalah ke arah jari telunjuk. Ini, ya. Nah, dilarang menengadah. Ancamannya berat. Sholatnya gitu. Berat itu ancamannya. Ini. La yantahiyana aqwamun yarfa'una absarahum ila sama fi sholat. Hendaknya suatu kaum itu menghentikan kon mandek ajan deleng mengduwur, ya, jangan mengarahkan pandangan ke atas ketika atau ke langit ketika sholat. Aula tarji'u ilaihim. Kalau tidak akan dikembalikan penglihatan kepadanya. Maksudnya akan dihukum buta. Sahih riwayat Muslim. Kok seperti ini dalam sholat diancam nanti tidak dikembalikan penglihatan kamu. Ya, karena ini lebih khusyuk, memandang ke bawah itu menunjukkan lebih khusyuk. Dilarang tolah-toleh, pelilak-pelilik. Ada ya orang sholat, gitu kan? Makanya kan biasanya ngerti tahiyate udik-udik, oh saya koncoku tahiyate udik-udik. Berarti kan anu ngelirik, gitu kan tahiyate udik-udik. Atau mungkin gitu kan, kamu jajaran ya kadang ya rotok ngerti. Ya nggak lihat juga kelihatan ya. Nah gini ya, tapi ada larangan tolah-tolah nih. Sa'al tu Rasulullah sallallahu alaihi tifati fi salat. Ya, saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang tolah-toleh di dalam salat. Dijawab oleh Nabi, huwa ihtilasun yahtalisuhu syaitan min salati rajul. Itu adalah karena perhatian seseorang itu dicuri oleh setan, ya, di dalam sholatnya. Mencuri perhatian, setan itu mencuri perhatian sehingga membuat orang itu kemudian pelak-pelek gitu. Ini larangan tolah-toleh ya dalam berdiri. Nah sekarang kita coba dudukkan, apakah sedekap itu memang tidak ada? Karena nanti kalau kita perhatikan ternyata orang macam-macam. Ada yang kayak pemain sepak bola karo tendangan bebas kayak gitu misalnya gitu kan. Atau mungkin ada juga kadang-kadang kita ketemu, pernah lihat? Wah, jare men koyo Punto Dewo gitu kan. Koyo wayang. Oh ya boleh lah. Mungkin memegang jantung gitu kan. Kalau hati kan di sini di tengah gitu kan. Tapi kalau jantung di sini. Kulub mungkin ya. Kulub itu jantung di sini. Tapi Nabi nggak seperti itu gitu loh maksudnya. Loh kan coba dihubungkan, ada alasan supaya mendahulukan tangan kanan. Loh mendahulukan aja tetap dimisir kayak gitu, susah gitu. Katanya supaya mendahulukan kanan. Kan jadinya kan gini kan, supaya kanan dulu. Karena sunahnya kan segala sesuatu mendahulukan kanan. Nah, ini kanan dulu. Sret, ini kan kanan. Lah tapi wong kanane kon ning dhuwur kan dadine dibengke. Kan seperti itu. Tapi nggak kayak gitu. Ya sudah, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Sudah. Allahu Akbar. Itu kayak muter-muter gitu. Dan diletakkan di kiri. Sudah lurus saja, nyaman-nyaman saja. Nah, begini ya. Tentang sedekap di bawah pusar ada riwayat nih. An Abi Juhaifah Ana Aliyan radhiyallahu anhu qol, dari Abu Juhaifah dia mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib semoga Allah ridho kepadanya berkata, min sunnah, termasuk sunnah wadu'ul kafi 'alal kafi fi salat tahta surah, yaitu meletakkan tapak kanan di atas tapak kirinya, diletakkan di bawah pusar. Ada riwayat seperti itu. Dari siapa ini? Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau kita tengok perawinya, ini yang meriwayatkan hadis ini, dua di antaranya, ini saya kasih warna merah itu menunjukkan orang ini statusnya dhaif. Ya. Misal Ziyad bin Zaid, menurut Abu Hatim, Ibnu Hajar, Imam Adz-Dzahabi, tiga orang ini adalah ahli hadis. Mereka mengatakan status Ziyad bin Zaid itu majhul, tidak begitu dikenal. Berarti hadis ini tidak sahih. Kemudian juga Abdurrahman bin Ishaq bin Al-Haris, jumhur ahlul hadis, Imam Bukhari, Yahya bin Ma'in, Abu Dawud dan lain mengatakan orangnya lemah hafalannya maksudnya. Maka riwayat yang kuat tentang sedekap itu ya di dada. Ini kan tadi menyebutkan
bahwa Ali bin Abi Thalib termasuk sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan kemudian letaknya di bawah pusar tahta surah. Tapi hadisnya dhaif, gitu kan? Ini ya. Di atas pusar juga ada riwayat nih di dalam Sunan Abi Dawud. Ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu yumsiku shimalahu biyaminihi ala rushil fawqa surah. Ya. Aku melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memegang tangan kirinya pada pergelangannya, yaitu tadi, dan di atas pusar. Di atas pusar berarti kan teng-weteng, gitu kan? Tapi hadis ini juga dhaif. Imam Ad-Dabi mengatakan Jarir ayahnya Huzlan itu tidak jelas siapa sebenarnya. Huzwannya sendiri menurut Imam Ad-Dabi orang yang buruk hafalannya. Maka yang paling kuat riwayat tempat bersedekap itu adalah di dada. Sedekap itu di dada, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Karena disebutkan ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yad'u yadayhil yumna ala yadayhil yusra. Beliau meletakkan tapak kanannya di atas tapak kirinya, summa yashuddu bainahuma ala syadrihi. Kemudian beliau mengangkatnya sampai setinggi dadanya, wa huwa fi shalat. Dan ini hadisnya sahih. Ya, ini perawi-perawinya orang-orang yang kuat hafalannya. Baik, dari situ sampai di sini dulu, mungkin ada hal-hal yang butuh didiskusikan semoga nih, sambil kita renungi, kita refresh gerakan sholat kita. Monggo, Bu, ada yang bertanya? Ji? Terima kasih. Ini yang pertama, ini kan tadi di perasaan atau contoh itu laki-laki, apa ada perbedaan khusus antara gerakan antara laki-laki dan perempuan juga pertama. Ya. Kedua, kemudian ini terkait dengan dialog satu saya pernah ini, jadi pas salah satu tempat, kemudian saya di pinggir, saya rapatkan, ketika saya ini sampai 2 kali malah meloncat, tidak saya sampai ini, jadi ya alhamdulillah ada pencerahan yang ditugas kembali karena memang mungkin tidak usah jauh-jauh itu ada yang merasa harus dulu. Nah, mulai ada disenggol aja orang menjawab itu dari bahan semua dari kemudian yang ketiga ini Pak Ustaz, ini ada minimal Nabi ya, karena saya terkritik ya materi kita sebelumnya terkait sisa umur. Sisa umur itu dapat kita berharap semua bahwa semua yang kita lakukan saja sesuai yang dituntut Rasulullah. Ini kamu tanya terkait ini. Ada taklid sama itikaf, penjelasan lain. Ya. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Tadi yang pertama adalah adakah perbedaan kaifiyah salat laki-laki dan perempuan? Secara umum tidak ada. Kenapa? Karena yang dijadikan toladan satu. Summu kama ra'aitumul sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maksudnya salat kita disuruh sebagaimana salatnya Nabi. Dan salat siapa? Kita siapa? Ya baik laki-laki maupun perempuan. Cuma nanti ada beberapa mungkin pandangan ulama yang kemudian nanti membedakan dalam gerakan tertentu untuk kesantunan. Oh, bagi wanita misal nih, kalau laki-laki itu sebenarnya ketika sujud itu suruh kayak gini, agak ininya dijauhkan dari rusuk. Tapi kalau perempuan disuruh dirapatkan, paling seperti itu. Tapi secara umum sama. Kemudian yang kedua tentang merapatkan soft ya, ini nanti insya Allah kita juga ada pembahasan tersendiri apa keutamaannya gitulah. Nah, ini termasuk perkara yang mungkin belum cukup lazim di beberapa tempat ya, mungkin karena tidak tahu keutamaannya. Padahal kalau kita tengok, masya Allah, keutamanya besar. Satu, kita itu menyambung soft supaya gandeng saja, kita akan diangkat derajatnya 1 derajat, gitu kan? Sehingga artinya rofa'ahu darujatan, Allah itu akan mengangkat derajat kita gara-gara itu. Bahkan dalam satu riwayat akan dibangunkan satu rumah di surga. Loh kok sampai tawaran pahalanya kok gede teman garuk-garuk sekedar nyambung soft. Ternyata ada efeknya.
Nabi itu pernah memerintahkan, ayo rapatkan dan luruskan shaf kalian. Kenapa? Kalau tidak, Allah itu akan cerai berikan hati kalian. Sementara Nabi itu sangat mendambakan bahwa umat Islam itu bersatu. Karena persatuan itu adalah awal dari kekuatan, gitu kan? Al-ukhuwah itu adalah biang dari al-quwah. Nah, kalau sudah sholat saja ternyata nggak mau merapatkan shaf, ya wajar. Hari ini umat Islam itu koyanya gontok-gontokan, kemudian yang satu itu tidak mau kemudian berbaik-baik kepada yang lain, sebenarnya bermula dari situ. Makanya shaf itu bukan sekedar dohir urusan rapat kaki dan enggak, sebenarnya yang diinginkan supaya terjadi kedekatan antara seorang muslim dari sisi batin, batinnya juga kemudian bisa bersatu seperti itu. Nah, kalau kita kemudian ketemu dengan orang yang kayak gitu, nggak apa-apa, ya sudah, berarti kita tadi yang penting meluruskan kaki setinggi setentang badan, nggak usah kemudian ngoyak-oyak terus malah wongnya lagu jadi melayu gitu kan, wis pindah wae gitu. Bahkan di masjid situ kan juga dulu awal-awal juga seperti itu, bahkan lagi sholat nyepak gejok sisan gitu, sampai ngomong kayak gitu kan, mau digejok gara-gara tadi kakinya itu mau didekatkan kan seperti itu, coba gitu kan. Nah, ini alhamdulillah ini sudah banyak masjid-masjid sudah cukup sadar untuk memperbagus shaf. Ya kemarin mungkin sempat ada dampak pandemi jadi semeter gitu dan seterusnya, tapi alhamdulillah sudah kembali, sudah mulai kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi iya baik. Jadi begini, taklid sama ittiba bedanya di mana? Nanti kita dudukkan dulu. Taklid itu ya jangan hampir mirip-mirip mengikuti, tapi mengikuti pasrah bongkoan lah ya, naik taklid. Pokoknya aku manut gitu. Nah, jangan dikira ada wilayah-wilayah tertentu kita itu wajib taklid. Contoh nih, kita itu sama sekali nggak punya ilmu untuk membedakan satu hadis mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Untuk wilayah seperti itu, jangan kita itu jangan manut pol-polan pasrah karo Imam Bukhari, Imam Muslim dan juga ahlul hadis yang lain. Pokoknya beliau ngendika sahih, yuk kita manut, gitu kan? Kenapa? Orang dua late nggo kita itu kemudian ngukur lah iki kayaknya hadisnya ora sahih lho, ngopo to lanyongan ora seneng hadis kuwi gitu. Ini kan berarti penilaiannya sangat subjektif gitu kan. Kita itu menilai lah iki hadisnya ora sahih ngopo sih. Mosok ono laler mlebu ning wedang kok kon didelepke kemudian dibuang terus diminum. Wah, ini enggak sahih ini hadisnya. Dan kepribadi ora sahih, lah rasanya ora sesuai dengan kesehatan. Nah, bukan seperti itu cara mengukur hadis itu sahih atau tidak. Maka kita cuma bisanya gimana? Taklid. Cuma nanti dalam satu sisi taklid itu bisa menjadi tercela kalau taklidnya taklid buta kepada ulama atau sosok tertentu. Was pokoknya kula tah mati urip ini pun derek Mbah Yai pokoknya mlaku ngetan nggih kula mlaku ngetan, Mbah Yai mlaku ngilen nggih kula mlaku ngilen. Nah, yang kayak gini nggak boleh nih. Kita harus tetap mengukur orang ini ucapannya sesuai nggak dengan kebenaran. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan sesuatu yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, wis pokoke kula nderek niku ngendika napa silan kula nang manut mawon. Nah, ini taklid yang tercela. Wis genah-genah LGBT nang Islam niku mboten pikantuk. LGBT itu adalah fitrah. Ono wong sing pancen senenge karo lanang ya padha lanange. Kok itu disampaikan seorang ulama dan jenengan yang mboten kenging nderek. Wis ora situ, ora sudi aku kan melu pemikiran koyo ngono. Padahal mungkin yang mengucapkan adalah ulama yang sangat kita cintai misalnya. Nah, ini yang namanya adalah ittiba Rasul itu ya berarti kita derek kepada Rasul tapi derek dalam pengertian positif. Dalam urusan ibadah ya sudah, kita itu ngikutin lah apa yang dicontohkan Nabi. Termasuk yang sedang kita bahas. Kenapa kita membahas kaifiyah sholat? Supaya sholat kita ittiba Rasul, derek kalih tuladane. Mungkin gambaran globalnya seperti itu. Ada yang lain mungkin? Cepat. Ayo, boleh. Ketika kita di keutamaan di hari Jumat dan malam Jumat, tentang baca surat Al-Kahfi, itu apa hadisnya beliau?
Ya. Hadis tentang surat Al-Kahfi sahih, Pak. Sahih ya. Jadi siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya sampai ke Baitul Atiq dalam satu riwayat. Baitul Atiq itu adalah Ka'bah gitu. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya orang yang membaca surat Al-Kahfi, karena kita termasuk di antara ada amalan yang kita sangat butuhkan, yaitu amalan yang bisa mendatangkan cahaya besok pada hari kiamat. Nah, salah satu fadilahnya seperti itu gitu. Nah, ini piye carane iku ora kon maca sepisan surat Al-Kahfi ora kuat no. Nah, makanya membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Hari Jumat itu dimulai kapan? Kapan? Tadi ya, ba'da maghrib. Kalau asar belum. Maghrib itu tanda masuknya hari Jumat. Berarti nanti saat kondur sholat isya jangan mulai baca surat Al-Kahfi. Gur oleh misalnya sehalaman. Besok pada subuh dilanjutkan. Urung nembe entuk separuh. Setelahnya pada duhur. Nah, nanti sampai mungkin pada asar kita sudah selesai baca surat Al-Kahfi. Bisa seperti itu. Jadi aku ya berjuang itu mau surat Al-Kahfi pisang gitu dan seterusnya gitu kan. Gitu. Nah, itu bisa. Yang penting masih di hari Jumat seperti itu. Gitu ya. Ada yang lain? Cukup? Ya, sementara mungkin ini dulu sampai apa tadi? Sampai sedekap di dada. Tadi ya, ada dua cara, dengan menggenggam ini pergelangan tangan kiri atau dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Insya Allah nanti kita lanjutkan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua insya Allah. Makatan yang sakit kawula aturaken nyuwun gunging pampunten, batur kawula mboten pranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.